Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan hadir, meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan kelompok kali ini. Nah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Apakah teman-teman di sini ada yang bersedia untuk memimpin doa? Saya. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Nah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada kali ini ya, supaya kita lebih semangat nih, kayaknya kita briefing dulu nggak sih? Kalau misal kakak bilang atau kakak tanya kalian semuanya apa kabar, kalian bisa jawab dengan you are okay, I'm okay, alhamdulillah. Bisa kita coba? Bisa. Oke. Apa kabar kalian semuanya? You are okay, I'm okay, alhamdulillah. Oke, kayaknya udah fokus semua nih ya. Oke, sebelum kita memulai, kita kan belum saling kenal nih. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalan ini bisa dimulai dengan menyebutkan nama dan asal daerah. Dimulai dari kakak dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Feris Merinda. Kakak asal dari Palembang. Ada yang selanjutkan sebelah kiri kakak. Perkenalkan, nama saya Manasa Pidangayani, asal daerah Kabupaten Lahat. Perkenalkan, nama saya Ronald, asal daerah Ogan Komering. Perkenalkan, nama saya Hanifah Iza, asal dari Pagaralam. Perkenalkan, nama saya Siska Nasionalila, asal daerah dari Sekayu. Perkenalkan, nama saya Lutfia, asal daerah dari Palembang. Perkenalkan, nama saya Nadia Febrani, asal daerah Kabupaten Palembang. Nah, oke. Jadi udah saling kenal nih ya. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok, ada yang sudah pernah ikut bimbingan kelompok di sini? Belum. Oke, jadi first time ya. Oke. Jadi di sini kakak jelasin dulu ya apa itu bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok ini adalah layanan konseling yang dilakukan dalam suasana kelompok kecil seperti kita sekarang ini. Bisa dilakukan oleh 5, 6, 7 bahkan sampai 10 orang ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, tema kita pada bimbingan kali ini sangat penting dan relevan, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Nah, sangat oke banget nggak ya? Nah, kemudian ada pun tujuan dari bimbingan kelompok kita ini, yaitu agar kita semua bisa lebih peka dan memahami isu kekerasan terhadap perempuan, serta tahu apa yang bisa kita lakukan jika kita atau orang di sekitar kita mengalami kekerasan. Nah, jadi teman-teman, kekerasan terhadap perempuan ini bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di media sosial. Adapun bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan yaitu antara lain fisik. Nah, di sini ada yang bisa contohin nggak? Bagaimana sih kekerasan fisik terhadap perempuan? Pukulan. Dipukul. Oke, ada lagi? KDRT, konteks rumah tangga ya. Oke, apa lagi? Dicubit. Oke. Dipukul sama aja, pulang lagi ke jawaban yang pertama ya. Iya, jadi benar. Kalau dalam bentuk fisik, kekerasan terhadap perempuan itu ada dipukul, dicubit, disakiti tubuhnya. Nah, jadi apapun ditampar. Jadi apapun kegiatan yang rasanya menyakiti tubuh perempuan itu sudah termasuk kekerasan fisik ya. Kemudian selanjutnya ada psikologis. Nah, siapa nih yang tahu bagaimana sih bentuk atau contoh kekerasan psikologis terhadap perempuan? Perkataan, Bu. Perkataan. Kemudian apa lagi?
Perkataan ya. Oke, jadi kalau dari segi psikologis, kekerasan terhadap perempuan itu ada dihina, dimaki, direndahkan. Nah, kemudian ada seksual. Siapa nih yang bisa contohin bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan? Dipegang-pegang, Bu. Dipegang-pegang. Oke, ada lagi. Diraba-raba. Diraba, sama aja ya, disentuh ya. Iya, Jadi Bu. kalau seksual itu ada pelecehan, pemaksaan, eksploitasi nih. Jadi kalau teman-teman ada yang dipaksa-paksa untuk disentuh, jangan mau ya. Kemudian ada ekonomi. Nah, ekonomi ini ada tidak diberi uang, padahal tergantung secara finansial. Mungkin ini dalam konteks kalau sudah menikah ya, dalam rumah tangga, seorang istri yang tidak diberikan haknya. Nafkah, Bu. Nafkah, betul ya. Nah, yang terakhir ini sangat penting dan mungkin banyak banget dialami di era sekarang, yaitu digital. Ada yang bisa jelasin nggak sih kekerasan digital terhadap perempuan itu apa? Digital nih, digital apa? Sosial media. Ada yang bisa kasih tahu contoh atau bentuknya? Head comment, Bu. Head comment, oke. Contohnya itu misalnya, Bu, ya, ada seseorang perempuan memposting tubuhnya atau mukanya di sosmed, terus di komen, ih jelek banget kamu, ih sok imut, sok cantik, gitu, Bu. Iya, betul sekali. Nah, jadi digital ini dikirimi gambar tak senonoh. Ada nggak di sini yang pernah dikirimi nih gambar nggak senonoh? Alhamdulillah. Belum, Bu. Alhamdulillah nggak ada, dan semoga dijauhkan ya teman-teman sekalian. Oke, kenapa sih, ada yang tahu nggak kenapa sih perempuan ini sering sekali menjadi korban? Nah, kenapa perempuan ini sering kali menjadi korban? Kenapa harus perempuan gitu? Mungkin perempuan itu lemah, Bu. Perempuan lemah, mudah luluh, oke. Dianggap menganggap bodoh. adanya perbedaan genre. Genre, iya betul sekali. Udah ya. Nah, jadi kenapa sih perempuan seringkali jadi korban? Itu karena adanya ketimpangan kekuasaan, budaya patriarki, dan stigma yang menyalahkan korban. Nah, jadi itu di sini ada ketimpangan kekuasaan. Kadang kan seperti kata Nadia tadi ya, genre. Karena merasa laki-laki, perempuan itu ditindas seperti itu. Nah, ini mindset yang sebenarnya perlu kita ubah ya, teman-teman. Kemudian tapi teman-teman, semua itu bisa jadi bagian dari solusi. Kita bisa mulai dengan mendengarkan korban, tidak menyalahkan, dan melaporkan ke pihak yang berwenang jika dirasa cukup parah ya. Kemudian selanjutnya itu kakak mau nanya nih, kita masuk ke sharing session aja ya. Kakak mau dengar apa sih pendapat atau opini kalian. Apa sih yang kalian ketahui tentang kekerasan terhadap perempuan? Ada yang mau jawab? Mungkin Ronald, apa Ronald kekerasan yang Ronald ketahui nih tentang kekerasan terhadap perempuan? Kekerasan terhadap perempuan itu banyak, Bu, bentuknya. Ada kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomis yang seperti Ibu katakan tadi, seperti itu. Iya, oke. Ada lagi yang mau jawab? Oke, mungkin sama ya pendapatnya seperti Ronald ya. Kemudian yang kedua, apakah kalian pernah melihat atau mendengarkan kasus kekerasan ini di lingkungan sekitar? Pernah nggak sih kalian dengar ada kasus perempuan di sekitar kalian? Sering ya. Contohnya apa nih? Di lingkungan sekitar, dari pengalaman pribadi kalian. Tidak mendukung sesama perempuan. Tidak mendukung sesama perempuan. Oke, ada lagi? Ya, benar sekali ya Nadia ya. Kemudian, menurut kalian nih, kenapa sih korban itu sering memilih diam daripada berontak? Malu, Bu. Malu, oke, apalagi? Karena tidak adanya dukungan. Tidak adanya dukungan, tidak ada yang support ya, betul. Kemudian yang terakhir nih, kakak mau dengar. Bagaimana sih cara kita membangun lingkungan yang aman untuk semua, terutama itu perempuan? Gimana sih kalian menciptakan lingkungan yang aman untuk perempuan? Saling support. Saling support. Adanya oke. edukasi. Adanya edukasi, betul sekali. Ada lagi?
tadi. Sekarang saya ingin kalian refleksikan apa satu hal yang kalian pelajari hari ini. Ronald mungkin? Baik Bu, Oke. bimbingan kelompok pada kali ini sangat bagus sih Bu, mendapat ilmu baru, wawasan baru seperti itu tentang kekerasan pada perempuan. Betul. Jadi mungkin hari ini kita bisa mempelajari bahwa pentingnya support satu sama lain ya, terutama untuk melindungi perempuan. Nah, kemudian apa yang bisa kalian lakukan mulai sekarang untuk mendukung perempuan di sekitar kita? Cara mengedukasi dan tidak adanya mengurangi adanya budaya patriarki. Betul sekali Nadia. Oke. Nah, saya harap setelah ini saya dan kita semua itu bisa lebih peka, lebih berani bersuara dan lebih mendukung sesama, terutama mereka yang mengalami kekerasan perempuan ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.